Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Siska Putri, NIM 2006310, akan memperlihatkan struktur kurikulum SMK Negeri 5 Padang. Struktur kurikulum SMK Negeri 5 Padang memiliki 3 muatan. Yang pertama yaitu muatan nasional, 2 muatan kewilayahan, dan yang ketiga yaitu muatan peminatan. Muatan nasional terdiri dari 6 mata pelajaran, yaitu yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti dengan masing-masing jenjang kelas yaitu 3 jam pelajaran. Yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, masing-masing jenjang kelas yaitu 2 jam pelajaran. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia, pada kelas 10 4 jam pelajaran, kelas 11 3 jam pelajaran, dan kelas 12 2 jam pelajaran. Yang keempat yaitu matematika, memiliki 4 jam pelajaran. 5 sejarah Indonesia, yaitu pada kelas 10 3 jam pelajaran, dan yang keenam yaitu bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, yaitu pada kelas 10 11 3 jam pelajaran, dan kelas 12 4 jam pelajaran. Yang kedua yaitu muatan kewilayahan, 1 seni budaya, 3 jam pelajaran pada kelas 10, dan yang kedua yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, 2 jam pelajaran pada kelas 10 dan kelas 11. Muatan peminatan kejuruan ada 3 bagian. Yang pertama C1, dasar bidang keahlian, 3 mata pelajaran. Yang pertama yaitu simulasi dan komunikasi digital, 3 jam pelajaran pada kelas 10. Dan yang kedua yaitu fisika, 3 jam pelajaran pada kelas 10. Yang ketiga kimia, 3 jam pelajaran pada kelas 10. C2, dasar program keahlian, memiliki 3 mata pelajaran. Pertama, gambar teknik listrik, pada kelas 10 3 jam pelajaran. Yang kedua, dasar listrik dan elektronika, 6 jam pelajaran pada kelas 10. Dan yang ketiga yaitu pekerjaan dasar elektromekanik, 4 jam pelajaran pada kelas 10. C3 yaitu kompetensi keahlian. Pertama, instalasi penerangan listrik, pada kelas 11 yaitu 8 jam pelajaran, dan pada kelas 12 yaitu 7 jam pelajaran. Yang kedua, instalasi tenaga listrik, pada kelas 11 8 jam pelajaran, dan kelas 12 7 jam pelajaran. Yang ketiga, instalasi motor listrik, pada kelas 11 8 jam pelajaran, dan kelas 12 yaitu 6 jam pelajaran. Yang keempat, perbaikan peralatan listrik, kelas 12 yaitu 5 jam pelajaran. Dan yang kelima, produk kreativitas dan kewirausahaan, pada kelas 11 7 jam pelajaran, dan kelas 12 8 jam pelajaran. Jadi jumlah pada muatan bidang peminatan yaitu pada kelas 10 46 jam pelajaran, kelas 11 48 jam pelajaran, dan kelas 12 yaitu 48 jam pelajaran pada masing-masing semester. Muatan kurikulum tingkat daerah atau muatan lokal. 1. Daftar mata pelajaran dan kompetensi dasar yang mengintegrasi muatan lokal nilai-nilai Al-Quran dan budaya Minangkabau sesuai ketentuan yang ada pada kurikulum 2013. Muatan lokal atau mulok diintegrasikan ke beberapa mata pelajaran yang relevan, yaitu sesuai ketentuan yang ada pada kurikulum 2013, muatan lokal atau mulok diintegrasikan ke beberapa mata pelajaran yang relevan, yaitu jenis mulok yang ada pada SMK Negeri 5 Padang, yaitu PKN kelas 12, KD-KD yang relevan, menelaah konstitusi nasional, kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai pendidikan Al-Quran yang diintegrasikan, Quran Surat Al-Maidah, nilai BAM yang diintegrasikan yaitu ditinggikan sarantiang, didahulukan selangkah. Bagian yang kedua yaitu silabus dari SMK Negeri 5 Padang. Sekolahnya silabus sekolah SMK Negeri 5 Padang, bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program keahlian teknik ketenaga listrikan, kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik, mata pelajaran gambar teknik listrik, kelas garing semester, kelas 10 semester 1 dan 2, durasi 3 jam pelajaran. Tahun pelajaran 2021 /2022.
Kompetensi inti 3, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja dasar-dasar teknik ketenagalistrikan pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Kompetensi inti 4, melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja dasar-dasar teknik ketenagalistrikan. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menawar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan gerakan mahir, menjadikan gerakan alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dan dari dipelajari di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Silabus ini terdiri dari 7 kolom. Yang pertama yaitu kompetensi dasar, kolom kedua yaitu indikator pencapaian kompetensi, kolom ketiga materi pokok, kolom keempat yaitu alokasi waktu, kolom kelima pembelajaran, kolom keenam penilaian, dan kolom ketujuh yaitu sumber belajar. Kompetensi dasar 3.1, menerapkan peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Indikator pencapaiannya yaitu ada 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. Penjelasannya dapat dilihat di gambar. Kolom ketiga materi pokoknya, pengenalan dan penggunaan peralatan serta kelengkapan gambar teknik. Alokasi waktu 1 minggu kali 3 jam pelajaran. Pembelajarannya mengamati peserta didik, mengamati peralatan dan kelengkapan, menanya, mengkondisikan situasi belajar, dan sebagainya. Penilaian yaitu tercakup observasi, proses bereksperimen, menggunakan peralatan, dan mencakup tes lisan atau tertulis terkait dengan peralatan kelengkapan gambar teknik. Sumber belajar yaitu bahan ajar gambar teknik listrik edisi revisi 2018. Kompetensi dasar 4.1, menggunakan peralatan dan kelengkapan gambar teknik dengan indikator pencapaian kompetensi. 4.1.1, memilih peralatan dan kelengkapan gambar teknik listrik. 4.1.2, mendemonstrasikan alat dan kelengkapan gambar teknik listrik. Kompetensi dasar 3.2, menerapkan konsep dan aturan gambar teknik dengan bagiannya yaitu 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, dan kompetensi dasar 4.2, menggunakan konsep dan aturan gambar teknik. Lalu 3.3, membedakan garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis. 4.3 yaitu menggambar garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis. Serta pada kompetensi dasar 3.4, menerapkan simbol huruf, angka, dan etiket gambar teknik. 4.4, menggambar simbol huruf, angka, dan etiket gambar. Kompetensi dasar 3.5, menerapkan gambar rangkaian kontrol listrik. 4.5 yaitu menggambar rangkaian kontrol listrik. 3.6, menerapkan gambar rangkaian elektronika. 4.6, menggambar rangkaian elektronika. Serta 3.7, menganalisis gambar layout PCB rangkaian elektronika. 4.7, merancang gambar layout PCB rangkaian elektronika.
3.8 menentukan